Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Raja Beruang telah mati, begitupun dengan bawahannya yang telah diratain sampai ludes tak tersisa. Melihat bangkai mereka membuat Jinwo Aniki kepikiran untuk merekrut mereka menjadi bagian dari pasukan bayangan. Wanjay, terlihat semakin kuat aja nih pasukan bayangan dengan adanya komandan baru. Kira-kira sudah 3 jam berlangsung semenjak Red Gate ini beroperasi, yang berarti di dalam sana telah menjadi 3 hari. Dirasa terlalu lama untuk menunggu Huang Dongso akhirnya pergi. Namun terhenti di tengah-tengah karena merasa ada yang aneh. Aneh karena Hunter Sung Jinwo bukanlah berasal dari kuil Harimau Putih. Jadi apa sekiranya yang menjadi alasan dia ikutan terlibat dalam misi penjelajahan ini? Itu karena aku merekomendasikannya. Aku mengajaknya karena dia ingin melihat gate di peringkat C. Oh, gitu ya, jawab Huang Dongso saat mau pergi. Orang ini menghela nafas karena merasa udah selamat. Tapi dia tidak menduga jika si Dongo malah berbalik dan berakhir nyerang dia. Hal yang si Dongo ini curigai dari nih orang karena dia ahlinya banget nemuin sesuatu yang menarik. Melihat bawahannya terancam tidak selamat membuat ketua guil Harimau Putih turun tangan. Dan anjir, ini penampakannya beneran mirip banget gila sama julukannya Harimau Putih. Keduanya berseteru hebat karena terlihat udah ngeluarin aura dominasi mereka. Dan bahkan keduanya juga udah dalam posisi siap tempur kapan saja. Tanpa peduli sekitar, kedua orang ini mulai ribut. Lalu dampak yang ditimbulkan dari bentrokan mereka ini membuat lingkungan sekitar mengalami kehancuran. Sementara itu, Kim Chul Taecho yang berhasil kabur sekarang malah mendapati ada banyak bangkai beruang yang berserakan di bawah salju. Awalnya dia berpikir bagaimana cara orang-orang lemah itu mengalahkan mereka semua. Tapi pikiran itu langsung dia tepis karena merasa tidak mungkin. Balik ke pertempuran mereka berdua yang saat ini tengah dihalau oleh ketua Jin yang masuk ke tengah-tengah pertempuran ini berlangsung. Ketua Jin berkata, Sung Jinwo tidaklah sekuat yang kau pikirkan karena aku telah mengujinya. Untuk penyebab kematian Hunter Huang Dongsuk itu semua karena monster ganas. Itu hanya permukaannya saja. Aku bisa yakin dia mati karena ada campur tangan dari anak Eugene Contraction, jawab Huang Dongso. Kalau Anda tahu bukan dia pelakunya, lantas kenapa Anda malah mengejar dia? Tanya ketua Jin. Ya tentunya buat kambing hitam, supaya aku punya alasan untuk membunuhnya. Si bangke, ternyata ini alasan dia ngejar-ngejar Jinwo Aniki. Berikutnya, si badut Kim Chul Taecho lagi-lagi harus menyaksikan hal yang sangat mengejutkan. Karena di saat skuadnya pada dibantai makhluk biadab dan dia kena mental, taunya skuad lain malah asik-asiknya bikin api unggun. Mengenakan mantel yang tebal, makan daging enak, dan bahkan bercanda ria seakan tidak terjadi apa-apa. Tak senang dengan kebahagiaan mereka itu, badut ini langsung muncul. Marah-marah kagak jelas, dan kepengen mengeksekusi mereka yang mengkhianati dia. Ya, badut menggonggong nih guys. Dan tentu saja Jinwo Aniki tidak tinggal diam. Lalu melempar badut ini sampai jauh karena terlalu berisik buat ada di sini. Selanjutnya, para biadab sekalian yang mengikuti Kim Chul Taecho sekarang mulai nampakkan diri. Setelah nampakkan diri, komandan mereka mulai berkata sampah pada Jinwo Aniki. Berani sekali kau mengatai diriku sebagai sampah. Oh, jadi kau bisa memahami bahasa kami? Tanya si komandan. Jinwo bingung. Bertanya, lah emang gua lagi ngomong bahasa alien ya?
Jika kau bisa paham apa yang kumaksud, maka percakapan kita akan berjalan lancar. Orang ini adalah sosok yang memberitahu kami tentang keberadaan orang kuat sepertimu. Dia di sini untuk mengajukan sebuah duel 1 lawan 1 terhadapmu. Tepat saat dikenalin ini, NPC tersebut langsung wafat. Gila. Melihat bawahannya mati dengan cepat, membuat sang komandan jadi tertarik pada Jinwo Aniki. Jinwo mulai menyerang ke arah komandan, tapi si komandan kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Komandan bertanya, kenapa Jinwo Aniki berbaur dengan manusia? Melihat dari ekspresimu, sepertinya kau tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku di sini tak berniat untuk bertarung, karena yang kuincar itu adalah manusia di belakangmu. Serahkan mereka kepada kami. Dengan begitu, maka kami akan memaafkanmu. Jinwo bertanya, siapa kalian itu? Dan apa alasannya memusuhi manusia? Komandan menjawab, tapi malah nge-glitch. Dan malah balik lagi ke pertanyaan awal. Jinwo bingung dengan apa yang barusan terjadi. Tentang tawaran komandan, Jinwo menolaknya. Jadi, kau berniat memusuhi kami, berniat bertempur dengan kami yang sangat kuat ini, dengan jumlahmu yang sedikit ini. Oh, kalah jumlah ya, maka akan kuimbangi jumlah pasukanmu dengan jumlah prajurit bayanganku. Keduanya saling tersenyum, seakan mereka telah menantikan pertempuran ini. Dengan semua persiapan ini, maka adu mekanik antara pasukan Elves versus pasukan bayangan akhirnya dimulai. Seperti biasa, dari segi kekuatan, kedua pasukan ini dalam kondisi yang seimbang. Dan keunggulan yang mereka miliki hanya terletak di kapten mereka, yang terlihat sangat ganas ketika beraksi di lapangan. Sama halnya dengan Jinwo Aniki, yang membantai beberapa pasukan Elves tanpa harus mengedipkan mata. Kedua komandan mulai bertemu kembali, dan masing-masing dari mereka mulai ngenalin diri. Namaku adalah Baruka, merupakan komandan dari pasukan ini. Dan aku adalah Sung Jinwo, orang yang akan mengambil nyawamu. Setelah perkenalan, keduanya memulai kembali pertempuran mereka. Secara singkatnya di sini, jalannya pertempuran ini beneran didominasi oleh Baruka. Meski ada beberapa momen Jinwo Aniki menyerang, tapi hal ini dianggap sepele oleh Baruka. Jinwo Aniki terlempar berkat tendangan yang Baruka keluarkan. Karena serangan frontal kagak mempan, maka Jinwo akan ngegunain Chibaku Tensei sebagai kejutan. Setelahnya, si badut yang tadinya pingsan sekarang telah bangun. Melihat pertempuran dahsyat Jinwo Aniki membuat badut ini jadi murka. Dia berniat balas dendam pada Jinwo karena telah berani mempermainkannya selama ini. Dan sekarang, baik di belakang maupun di depan, Jinwo Aniki beneran diincar banget oleh kedua orang. Smoke salju mulai Jinwo Aniki ciptakan demi memberi kejutan pada Baruka tentang sosok monster ini. Widih, direkrut nih Kim Chul Taicho jadi pasukan bayangan. Jadi ceritanya, pada saat Kim Chul Taicho mau nyerang, Jinwo Aniki memerintahkan Igris buat nebas dia. Dan setelah Kim Chul wafat, Jinwo langsung mengambil jiwanya supaya bangkit dan menjadi pasukan bayangan. Anjay, kenapa jadi keren gini ya? Penampakan Kim Chul Taicho pas dibangkitin jadi pasukan bayangan. Mulai sekarang namamu adalah Iron. Iron mulai ngeluarin gelombang kekuatannya, dan hal ini ngebuat Baruka sangat senang. Secara singkatnya, dalam pertempuran mereka, Baruka bisa mengatasi Iron dengan mudahnya. Merasa terlalu membosankan melawan Iron karena dirasa tidak cukup kuat. Akhirnya, Baruka meminta supaya Jinwo dan Igris buat turun ke lapangan. Widih, yakin nih nyuruh mereka buat ikut war. Pertama-tama, Igris maju ke depan demi memenuhi permintaannya. Memaksa Baruka untuk ke atas demi menghindari serangannya. Setelah di atas, Baruka langsung disambut oleh Jinwo.
Tapi berkat refleksnya yang cepat, serangan Jinwo berhasil dia atasi. Lalu saat kembali menginjak salju, Igris dengan cepat menghantamnya. Tapi Ni orang masih bisa menahannya. Bahkan Ni orang masih bisa memberikan serangan balasan kepada Igris. Karena sulitnya melawan Baruka, perlu bagi mereka berdua untuk menyerang secara bersamaan. Dan lagi-lagi combo ini pun mampu dengan mudah dia atasi. Sekali lagi, Iron mengaum, mengeluarkan gelombang energi demi mengacaukan konsentrasi Baruka. Merasa aumannya itu sangat mengganggu, Baruka akan nargetin dia dulu, sebelum akhirnya mengurus dua lainnya. Melihat Iron terdesak, membuat Igris tak tinggal diam. Serangan yang Igris berikan emang berhasil dia hindari, tapi serangan dari Jinwo Oniki, Baruka malah melupakannya. Berkat celah yang diberikan, akhirnya orang ini terluka juga. Gila, baru terluka loh. Sepertinya kau terlalu meremehkanku. Kuakui, engkau itu sangat kuat, tapi tidak dengan bawahanmu, yang saat ini telah dibantai semua oleh pasukan bayanganku. Sementara itu, para penonton yang melihat pertempuran mereka hanya bisa memberikan reaksi kaget. Bertanya-tanya, apakah biasanya pertempuran antara Hunters itu emang sesengit ini? Marah karena bawahannya dibantai, Baruka langsung segera mendatangi Jinwo. Jinwo melempar pisaunya, dan hal ini membuat Baruka jadi tertawa. Tapi saat Jinwo menarik kembali pisau yang dilempar, barulah saat itu Baruka tersadar jika tindakan tersebut bukanlah keisengan. Dengan senjatanya yang telah hancur, maka akan mudah bagi Iron menangkapnya, mengunci tubuhnya supaya Baruka tidak bergerak. Saat Baruka dikunci, maka para penyihir bayangan akan mulai menyerang dia. Dengan dibakar api membara dan banyak pula, orang ini masih sempat-sempatnya bikin momentum keren. Anjir, Momoshiki kah ini? Tapi untungnya Jinwo juga berhasil bikin momen menusuk ke arah Baruka tanpa dia sadari. Sehingga perhatiannya hanya tertuju pada Jinwo seorang, tanpa mengetahui bahwa Iron telah bersiap dari tadi buat ngetok palu ke arah dia. Dan akhirnya orang ini pun mati juga. Gila, lawannya tangguh banget, udah kayak lawan Momoshiki. Berarti untung nih si Dongo udah balik daripada nunggu Jinwo. Soalnya dengan level Jinwo yang sekarang, niscaya dia bakalan mampus. Iron yang masih gregetan sama Baruka terus-menerus mukulin dia walaupun dia telah tiada. Jinwo memberikan nasihatnya untuk jangan keterlaluan jadi makhluk. Iron nggak paham dan bertanya pada Igris, tapi Igris malah meninggalkannya. Dia menatap pasukan lain dan mereka yang takut padanya hanya bisa menuruti apa yang Iron peragakan. Melihat pertempuran ini berakhir membuat semuanya jadi lega. Setelah Baruka dikalahkan, gate yang normal akhirnya muncul, yang berarti mereka bisa keluar dari dimensi ini. Tapi sebelum pergi, Jinwo akan terlebih dahulu merekrut Baruka untuk jadi pasukannya. Tidak terasa, sudah 1 minggu lamanya mereka ada di sana. Dan saat portal dimensi yang telah ditunggu akhirnya terbuka, Ketua Guild Harimau Putih awalnya sangat senang karena telah menaruh harapan besar pada Kim Chul Taicho. Tapi saat tahu yang keluar adalah mereka, dia hanya bisa menganga tidak percaya. Berikutnya, Jinwo dan teman Jin Ah akhirnya keluar, dan setelah mereka keluar, gate pun langsung tertutup kembali. Baekhyunho bertanya kemana sisa lainnya, tapi raut wajah mereka sudah menjawab pertanyaannya. Karena lelah, Jinwo ingin pulang, tapi kepulangannya ini malah dihentikan Baekhyunho. Jinwo menyuruhnya untuk pergi karena dia udah lelah. Tapi tindakan Jinwo barusan malah dianggap penghinaan.
Karena pertanyaan biasa tidak dijawab, maka sekarang Baekhyunho akan menggunakan kekerasan. Dengan tatapan yang tajam, Jinwo berkata, "Aku menyelamatkan 2 orang dari kuilmu. Apakah begini rasa terima kasihmu terhadapku?" Benar seperti katanya, Baekhyunho pun meminta maaf atas perlakuannya yang kasar tadi. Berikutnya, Jinwo mulai mengantarkan teman Jin-ah ke rumahnya. Di sini, Jinwo mulai bertanya-tanya, apa alasan nih cewek manggil dia dengan sebutan Kun? Balik ke momen saat Jinwo hendak ngerekrut Baruka jadi pasukan bayangan. Dan ternyata karena perbedaan level mereka yang tinggi, membuat jiwa Baruka menolak untuk tunduk pada Jinwo. Bahkan walaupun udah Jinwo cobain 3 kali, tapi hasilnya itu masih sama. Di pagi harinya, Jinho menjemput Jinwo untuk pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum membawa Jinwo pergi, Jinwo mengajak teman Jin-ah untuk bergabung ke dalamnya. Jinho kaget saat tahu hubungan keduanya sangat dekat, sampai Jinwo dipanggil Jin-kun. Dan semakin banyak Jinho mendengar percakapan mereka yang intinya omongannya mengarah ke tempat tidur, semakin kaget pula reaksi dia. Jinho bertanya, "Bukankah Hansan itu masih di bawah umur? Terus apa masalahnya?" Jawab Jinwo. Mendengar itu, Jinho langsung tersentak kaget. Kaget karena tak menyangka Jinwo Anikinya malah menjalin hubungan dengan orang di bawah umur. Ya walaupun salah paham sih. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!